Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar adik-adik, siswa-siswi kelas 7 dimanapun kalian berada? Alhamdulillah, bertemu kembali bersama saya Eli Tarliani dalam pembelajaran IPS kelas 7. Dan pada kesempatan pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai jenis dan fungsi lembaga sosial. Pembelajaran kita kali ini memiliki tujuan, yaitu setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, diharapkan kalian atau siswa dapat 1. Menjelaskan jenis lembaga sosial dengan benar, dan yang kedua menjelaskan fungsi lembaga keluarga dengan benar. Jenis dan fungsi lembaga sosial. Pada pembelajaran yang telah lalu, kita telah membahas mengenai pengertian lembaga sosial. Namun kita ulangi lagi bahwa lembaga sosial ialah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Atau lembaga sosial ialah himpunan norma atau aturan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Dan adapun fungsi lembaga sosial, yang pertama sebagai pedoman bagi anggota masyarakat dalam bersikap dan berperilaku, yang kedua menjaga keutuhan masyarakat, 3. Memberi pedoman bagi masyarakat untuk melakukan sistem pengendalian sosial. Lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat itu cukup banyak, di antaranya lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga politik, dan sebagainya. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai lembaga keluarga. Lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Anak-anak inilah yang nantinya berkembang dan mulai bisa melihat dan mengenal arti diri sendiri, dan kemudian ia mulai dikenal sebagai individu yang berbeda. Keluarga berperan untuk membina dan membimbing anggota keluarganya untuk beradaptasi dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial budaya di mana ia berada. Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Dalam keluarga, setiap anggota memiliki peran dan fungsi yang jelas. Apa saja yang menjadi fungsi lembaga keluarga? Fungsi lembaga keluarga yang pertama adalah fungsi reproduksi. Dalam keluarga, anak-anak merupakan wujud dari cinta kasih dan tanggung jawab suami istri meneruskan keturunannya. Keluarga memiliki fungsi reproduksi, artinya dari pernikahan akan memberikan atau melanjutkan keturunan. Berikutnya, yang kedua dari fungsi lembaga keluarga adalah fungsi proteksi atau perlindungan. Keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun kejiwaan atau psikologis pada anggota keluarga. Adik-adik, selanjutnya fungsi yang ketiga adalah fungsi ekonomi. Pada umumnya dalam keluarga, ayah sebagai kepala dan tulang punggung keluarga, yaitu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tapi pada masyarakat modern, suami istri atau ayah dan ibu memikul tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Yang keempat, dari fungsi lembaga keluarga adalah fungsi sosialisasi. Keluarga berperan membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan keluarga atau orang tua dan masyarakat. Keluarga merupakan media sosialisasi pertama atau primer bagi seorang anak. Sebagai contoh, orang tua mendidik anaknya agar selalu bisa berbahasa yang baik dan sopan. Yang kelima dari fungsi lembaga keluarga adalah fungsi afeksi atau kasih sayang. Keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya dan semua anggota keluarga. Dalam keluarga pula diharapkan akan memberikan kehangatan perasaan pada anggota keluarganya, seperti perlakuan yang sama pada setiap anak tanpa membeda-bedakannya.
Selanjutnya, dari fungsi lembaga keluarga yang keenam adalah fungsi pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga saling kontrol atau mengawasi karena mereka memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga nama baik keluarga. Dan ketujuh, fungsi pemberian status. Melalui lembaga pernikahan, seseorang akan mendapat status atau kedudukan baru di masyarakat, yaitu sebagai seorang suami atau seorang istri, seorang ayah atau seorang ibu, dan sebagainya. Adik-adik, pertemuan pembelajaran kita pada kali ini mengenai materi lembaga keluarga kita akhiri dulu sampai sini, dan seperti biasa ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan lembaga keluarga. 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi apeksi, berikan contohnya. Dan yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi sosialisasi dalam keluarga, berikan contohnya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian adik-adik semua. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran IPS kelas 7 dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.